Hai Sobat Data, kenalan lebih jauh yuk sama kegiatan-kegiatan statistik yang ada di BPS. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 Pasal 5, ada 3 jenis kegiatan statistik yang diselenggarakan di Sistem Statistik Nasional. Yang pertama, statistik dasar, dikumpulkan secara langsung oleh BPS. Pemanfaatan statistik ini ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, di mana penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab dari BPS. Kedua, statistik sektoral, yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah atau KLDI. Pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok instansi pemerintah tersebut dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Meskipun program pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi terkait, dalam praktek pelaksanaannya, instansi tersebut dapat bekerja sama dengan BPS. Yang terakhir adalah statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi atau perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. Dalam praktek pelaksanaannya, instansi tersebut juga dapat bekerja sama dengan BPS. Nah, di video kali ini, BPS Kabupaten Majene akan bercerita secara singkat mengenai pembentukan indikator yang memerlukan data sektoral dari instansi pemerintah. Muaranya, data yang sudah terkumpul akan diolah menjadi sebuah indikator ekonomi yang strategis dan ditunggu oleh banyak pihak. Indikator penting ini adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB juga dapat dikatakan sebagai jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam penghitungan PDRB, secara konseptual dapat menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh BPS menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan produksi dari 17 lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Disinilah peran KLDI dalam mengumpulkan data statistik sektoral guna membantu BPS dalam menyediakan data dan menghasilkan indikator pembangunan. Misalnya, dalam pengumpulan data PDRB produksi secara triwulanan dari instansi terkait seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan dapat berupa data produksi, data pengeluaran, data harga di tingkat produsen, serta biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi. Sedangkan untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan secara tahunan dari instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang biasa kita kenal sebagai Samsat. Untuk PDRB pengeluaran, data sektoral yang dikumpulkan oleh BPS antara lain adalah pembentukan modal tetap bruto, serta pengeluaran dan investasi pemerintah. Maka dari itu, di BPS Kabupaten Majene, pengumpulan data PDRB dilaksanakan rutin secara triwulanan dan tahunan. Pengumpulan data triwulanan dilakukan pada akhir bulan ketiga sampai dengan tanggal 15 di awal bulan keempat. Hasil dari pengolahan data ini akan diakumulasikan menjadi satu data PDRB Provinsi Sulawesi Barat yang rilis setiap tanggal 5 di bulan kelima. Contohnya, pada persiapan rilis angka PDRB triwulan 3 tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2 di bulan Oktober. Pada minggu ketiga, data harus sudah di-entry dan diolah agar pada minggu keempat, angka PDRB sudah siap untuk dikirim dan dilakukan rekonsiliasi secara nasional.
Di dalam situasi yang lain, keterlambatan pengumpulan data menyebabkan data tidak bisa dikirim ke pusat. Data hanya bisa dikirim kembali pada triwulan selanjutnya untuk melakukan perbaikan angka. Namun, apabila hal ini terjadi, data yang dikumpulkan menjadi sudah tidak up-to-date lagi, karena sudah melewati batas waktu. Angka yang dihasilkan pun menjadi kurang tepat untuk menggambarkan ekonomi di Kabupaten Majene maupun di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Majene memerlukan bantuan dari seluruh instansi pemerintah terkait untuk dapat mengumpulkan data secara tepat waktu, sehingga kita dapat menghasilkan dan menyediakan data yang lebih akurat serta aktual. Demikian penjelasan singkat mengenai angka PDRB sebagai salah satu indikator strategis yang ada di BPS. Jangan lupa kunjungi website resmi kami ya, di majenekap.bps.go.id.